Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Garage Stopper. Oke, dan video kali ini kita akan membahas kembali tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau peperangan dalam luar angkasa sudah selesai dan planet merah juga telah diselamatkan sama Yuya. Kini, Yuya bisa menikmati liburan musim panasnya dengan santai tanpa kejadian yang membangkangkan lagi. Tapi nih, dalam volume kemarin, kita juga dikejutkan dengan sepotong kisah kalau nampaknya Mer akan masuk ke dalam Akademi OC untuk menuntaskan misi yang telah diberikan ayahnya, yaitu mendekatkan diri dengan Yuya dan mendapatkan keturunan darinya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke sebuah monolog dari narator yang mengisahkan masa kecil dari sang sage, yaitu Xenophis. Monolog itu berbunyi, suatu ketika seorang bayi lahir. Namanya Xenophis, putra dari petani biasa, tumbuh dengan semua kasih sayang dan cinta dari kedua orang tuanya. Namun, anak laki-laki yang lahir dalam keluarga biasa itu nampak memiliki hal yang sangat spesial. Bahkan, bagi Argina, dunia tempat tinggal dari anak laki-laki itu. Sekilas keistimewaannya itu sudah terlihat sejak usianya baru 5 tahun. Seperti yang kita tahu, pada umumnya, anak laki-laki biasa itu hanya akan berlarian di ladang ataupun gunung. Namun, hal itu nggak berlaku pada Xenophis. Setiap harinya, dia akan memegang tongkat kayu, lalu akan melakukan latihan mengayun dengan tongkat itu. Semua orang mengira kalau alasan anak itu mengayunkan tongkat seperti itu karena dia ingin menjadi seorang kesatria. Tapi anak itu terus mengayunkan tongkatnya. Dan tanpa disadari, orang di sekitarnya tahu kalau anak itu bisa memotong sebuah pohon di dekatnya hanya dengan kayu tersebut. Pada awalnya orang-orang di sana tidak percaya kalau sang bocah lah yang memotong pohon itu, sebab pohon itu terpotong secara rapi, hampir mirip seperti dipotong oleh senjata tajam. Itulah sebabnya orang-orang pun mulai menganggap kalau kejadian ini adalah kejadian yang aneh namun ajaib. Tapi nih, orang dewasa di sana sangat penasaran dengan anak tersebut. Jadi suatu ketika, mereka pun mengikuti sang anak ke tempat latihan biasa. Dia mengayunkan tongkat kayunya. Dan setelah sampai di sana, mereka pun terkejut. Karena memang anak itu bisa membelah sebuah gunung hanya dengan menggunakan tongkat kayu saja. Sejak kejadian itu, sang anak pun langsung dianggap sebagai makhluk yang berbahaya bagi orang-orang di desanya. Namun orang tua dari sang anak yang telah mengetahui bakatnya tidak merasa takut ataupun jijik kepada sang anak. Mereka justru sangat mendukung bakat dari anaknya. Bahkan ketika sang anak mulai menunjukkan ketertarikan kepada sihir, orang tuanya langsung menabung untuk membelikan sebuah buku sihir lusuh sebagai media pembelajaran sang anak. Namun dari buku sederhana itu, sang anak bisa menjadi seorang penyihir yang sangat luar biasa. Mengetahui hal itu, orang tuanya pun berniat untuk mendaftarkannya ke sekolah sihir yang cukup terkenal. Karena memang biasanya ada sebuah kesempatan bagi anak spesial yang memiliki bakat hebat untuk tidak membayar apapun jika bersekolah di sana. Tentu aja Xenophis bisa mendapatkan pendidikan gratis itu dan bahkan bisa menjadi murid nomor 1 dalam akademi sihirnya. Walaupun begitu, Xenophis bukanlah orang yang pandai bersosialisasi, karena memang kemampuan hebatnya itu juga membuat dia semakin sulit untuk bersosialisasi. Maka dari itulah, dia selalu sendirian dalam akademi itu. Tapi, dia mengalihkan masalahnya dengan mempelajari banyak hal semasa pendidikannya itu. Bahkan ketika Xenophis itu lulus dari akademi sihirnya, dia tidak hanya memiliki kemampuan sihir saja, tapi dia juga memiliki kemampuan hebat dalam bela diri, juga menguasai banyak senjata. Ya, tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dilakukan sama orang itu. Keberadaannya juga membuat sang dunia tempat tinggalnya yaitu Argina menjadi keheranan. Kenapa manusia seperti itu bisa dilahirkan? Setelah kelulusannya, Xenophis pun langsung berkelana mengelilingi dunia. Saat itu, dia juga telah menguasai semua kemampuan holy yang ada dalam isekai itu dan berhasil melakukan Raja Evil sendirian. Kemudian, dia juga sempat memukul jatuh naga muda yang mengamuk kala itu. Yaps, naga itu adalah Oma. Lalu dia juga pernah menyelamatkan seorang putri yang diasingkan, juga melawan satu negara demi memenuhi keinginan dari seorang anak tertentu. Ya, jalan yang dia ambil benar-benar legendaris. Dan sejak saat itulah,
dia mulai dipanggil sebagai Sage. Cerita mengenai keheroikannya itu mulai tersebar di mana-mana. Namun, tidak ada yang tahu mengenai nasib terakhir dari sang Sage. Mereka tidak mengetahui kalau keinginan dari sang Sage di saat-saat terakhirnya adalah menjadi normal seperti kebanyakan orang. Dia tidak ingin diagungkan, dia hanya ingin dianggap normal dan bisa berteman dengan banyak orang. Panel cerita pun berpindah ke lembah naga atau yang biasa disebut sebagai Dragon Valley. Dan ceritanya ini ketika sang Sage masih hidup. Bisa dibilang Dragon Valley merupakan tempat yang sama berbahayanya dengan hutan sarang iblis besar. Karena memang itu adalah tempat di mana spesies naga terkuat selalu muncul. Naga-naga di sana merupakan naga yang tidak biasa seperti naga pada umumnya. Dikatakan, kalau salah satu naga di sana keluar dari Dragon Valley, maka mereka bisa menghancurkan beberapa negara ataupun kerajaan dalam satu hari saja. Namun, mereka telah diperingatkan oleh satu naga terkuat dalam lembah itu untuk tidak keluar dari sana. Walaupun terkesan memiliki niat baik, tapi dalam keheningannya, naga terkuat itu berkata, kalau manusia dalam dunia ini sangatlah busuk. Mereka ingin membunuh satu sama lain dan merusak apapun demi kepentingan mereka pribadi sendiri. Karena keegoisan dari manusia itulah yang membuat sang naga menjadi muak dengan manusia. Bahkan dia juga berkata, kalau dia akan menghancurkan umat manusia yang ada di dunia ini, agar mereka tidak merugikan ataupun merepotkan Argena. Tapi, untuk sekarang ini, dia masih belum mampu mengalahkan semua umat manusia, walaupun bekerja sama dengan Evil. Namun setelah diam beberapa saat, sang naga pun tahu, kalau ada kekuatan dimensi lain yang bisa dia manfaatkan untuk menghancurkan umat manusia dalam isekai ini. Dia ingin mendapatkan kekuatan tersebut. Sebab kekuatan itu lebih hebat daripada kekuatan Holy ataupun kekuatan Evil. Panel cerita pun berpindah ke sekte pemuja Evil. Nah, ini ceritanya udah balik lagi ke masanya Yuya ya teman-teman. Nah, nampaknya mereka sudah bergerak dan sampai di depan hutan sarang iblis besar. Tentu aja mereka ke sana untuk mencari Yuya. Tapi nih mereka itu dihadang oleh beberapa entitas ataupun monster dalam hutan itu. Karena bisa dibilang kalau memang orang biasa tidak mungkin bisa menginjakkan kakinya ke dalam hutan itu. Saat itu saja mereka sudah langsung dihadang oleh tanaman monster merambat yang bernama Assassin Tree. Tapi pemimpin dari sekte itu pun memerintahkan anak buahnya untuk tidak gentar dan maju terus, agar mereka bisa menangkap Yuya, lalu mengorbankannya demi membangkitkan Raja Evil kembali. Nah, Raja Evil yang di sini bukanlah Aphis teman-teman, tapi Raja Evil terdahulu. Raja Evil di zaman sang Sage itu masih hidup. Panel cerita pun berpindah ke bumi lagi. Saat itu, Yuya sedang bersantai bersama keluarganya dalam halaman rumah mereka nih. Karena memang pertempuran yang menegangkan itu sudah mereka lalui. Jadi sekarang waktunya bagi mereka untuk menikmati hari dalam liburan musim panas kali ini. Sebab liburan musim panas juga sebentar lagi akan berakhir. Namun nih, Yuya pun jadi teringat nih, kalau dia itu belum menjemput Mai dalam kerajaan regal. Ingat Yuya itu pernah berjanji untuk menjemput Mai saat liburan musim panas itu akan berakhir. Jadi saat itu ia pun langsung bergegas masuk ke dalam isekai, lalu melakukan seri teleportasi untuk segera menuju ke kerajaan regal. Nah, sesampainya di sana, Yuya pun agak bingung nih untuk masuk ke dalam istana. Karena sebelumnya dia itu masuk bersama gerombolannya Lexia. Dan hal itu kan udah wajar gitu, Lexia kan putri, jadi dia itu bisa keluar masuk istana regal juga. Tapi kalau sekarang, dia itu masuk sendirian ke dalam istana. Jadi Yuya itu sedikit celingak-celingkuk nih. Untung aja dia itu langsung bertemu dengan Mai yang sedang jalan-jalan di dekat halaman kerajaan. Kalau enggak, dia itu udah bisa langsung ditangkap sama penjaga karena bertindak seperti seorang pencuri. Di sini Mai pun tanya nih, ada urusan apa Yuya datang ke sini? Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung berkata, kalau liburan musim panas itu udah hampir berakhir. Maka dari itu dia kesini untuk memenuhi janjinya menjemput Mai supaya bisa kembali ke bumi. Di sini Mai pun terkejut dengan hal itu nih, karena memang dia tidak sangka kalau liburan musim panas sudah mulai berakhir. Dia tidak mengira kalau hari di mana dia itu bisa pulang datang secepat ini. Tapi dia itu tidak menyesal sama sekali karena memang dia juga udah membantu Iris, Master Kenji, dan Odis, para Holy yang masih tersisa itu untuk membasmi para evil beast yang ada di sini. Namun sebelum pulang ke bumi, dia itu meminta Yuya untuk jalan-jalan bersamanya dulu sebentar di kerajaan regal ini. Dia juga akan sekaligus memberikan Yuya turun dalam kerajaan regal ini. Sebab Mai itu tahu
kalau Yuya masih belum sempat menikmati keindahan dari kerajaan regal. Saat Yuya dan Mai jalan-jalan di sana, mereka pun menikmati keindahan ibu kota kerajaan. Walaupun memang nih sebagian ibu kota juga masih hancur karena serangan dari Afis, tapi masyarakat di sana masih bisa bergembira dan bekerja sama untuk membangun kota mereka kembali. Dan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat itu cenderung menggunakan sihir, teman-teman. Yaps, itu adalah hal yang wajar karena ini adalah sebuah kerajaan yang berbasis sihir. Maka pantas saja orang-orang di sini bisa menggunakan sihir setiap harinya. Tapi yang bikin hebohnya nih, masyarakat di sana nampak kenal dekat dengan Mai nih. Ya, Mai memiliki kemampuan bersosialisasi yang hebat, hingga lapisan masyarakat kecil pun sangat kenal dengan dirinya. Bahkan nih ada salah satu pedagang ikan goreng yang mengira kalau Yuya adalah pacar dari Mai. Jika memang begitu, maka dia akan memberikan diskon untuk mereka berdua. Tapi tentu aja Mai pun langsung mengklarifikasinya dan berkata kalau Yuya itu bukanlah pacarnya. Setelah mereka puas jalan-jalan, Mai dan Yuya pun langsung menghadap kepada Orgis nih untuk meminta izin agar Mai bisa pulang ke dalam bumi. Dengan segala penuh kerendahan hati, Mai pun berkata kalau sampai sekarang ini dia sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Maka dari itulah dia ingin meminta izin kepada Orgis untuk bisa pulang ke dunia asalnya. Mendengarkan hal itu, Orgis pun langsung mengizinkannya, karena memang justru Orgis lah yang harus meminta maaf kepada Mai, karena seenaknya aja membawa Mai untuk masuk ke dalam dunia ini. Apalagi si Mai juga disuruh memburu evil beast gitu. Orgis juga sempat menyinggung soal Yuya yang bisa bolak-balik antara dunia ini dengan dunia asalnya nih. Mendengarkan hal itu dari Orgis membuat Yuya sedikit terkejut. Tapi dia pun berasumsi kalau memang pastinya Lexia dan Mai itu menceritakan semuanya kepada Orgis. Orgis juga nampak sudah tidak terlalu mempermasalahkan kalau Yuya bukanlah orang dalam isekai ini. Yang terpenting sekarang ini, Afis itu udah dikalahkan sama Yuya dan keluarganya. Jadi Orgis itu harusnya berterima kasih banyak kepada Yuya. Tapi Orgis sempat tanya kepada Yuya nih mengenai sekte pemuja evil. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau dia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang sekte itu. Mendengarkan jawaban dari Yuya, Orgis pun menjelaskan kalau sekte itu adalah kumpulan orang yang memuja evil. Ia juga memperingatkan Yuya untuk berhati-hati kepada mereka. Sebab orang-orang itu bisa saja mengincar Yuya karena sudah mengalahkan Afis yang dianggap sebagai dewa mereka gitu. Di sini, Yuya pun akan mengingat hal itu. Setelah itu, Yuya dan Mai pun langsung pergi dari hadapan Orgis untuk bisa pulang ke rumahnya Yuya yang ada di hutan sarang iblis besar nih. Nah, di sini Mai pun sempat tanya butuh waktu berapa lama bagi mereka untuk sampai ke hutan sarang iblis besar, mengingat mereka kan sekarang lagi jalan kaki gitu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau mereka bisa sampai dengan sekejap. Lalu Yuya pun membawa Mai ke tempat yang sepi dan membuka portal teleportasi miliknya untuk bisa langsung masuk ke dalam rumahnya yang ada di hutan sarang iblis besar. Tentu aja Mai pun cukup terkejut dengan sihir teleportasi milik Yuya ini. Tapi di sini Yuya pun meminta Mai untuk merahasiakan sihir ini dari siapapun. Karena memang jika tersebar, maka hal itu akan membuat berbagai masalah dalam dunia isekai maupun bumi. Di sini, Mai pun mengiyakannya, karena dia tahu Yuya punya alasan tersendiri. Lalu, ia pun berpamitan kepada Yuya nih. Nah, di sini, Yuya pun sempat ingin mengandalkan Mai untuk sampai ke kuilnya aja. Tapi Mai pun berkata kalau hal itu nggak diperlukan. Karena memang sebelum kembali ke kuil, dia berniat untuk belanja sejenak di supermarket terdekat terlebih dahulu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Ger Christopher, signing off.